Oke, Shalom, welcome home. Welcome home sekali lagi Konordi. Itu Indominya menggiurkan beneran, apalagi masak dingin. Gak apa, bercanda-bercanda kok. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini dan pagi hari di Surabaya untuk kami bisa eh, duduk diam di bawah kakimu Tuhan, memuji namamu, memuliakan namamu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hambamu, Konordi, dan biar kiranya firman yang akan ditabur itu ditabur di tanah hati yang subur ya Bapak, sehingga berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Berkati juga ketika kami menaikkan pujian kepadamu, biar kiranya hatimu dan namamu saja yang dimuliakan, namamu ditinggikan. Engkau bertata di atas setiap pujian umatmu Tuhan, yang biar kiranya ketika ada anakmu yang lagi sakit, dipulihkan, disembuhkan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang letih lesu, Tuhan berikan kekuatan yang baru ya Bapak. Yang mungkin sedang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapak, kami buka CG pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ko Rudi. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai acara ini, kita nyanyi memuji Tuhan dulu ya. Dengan segala kelebihan saya. Haleluya. Lagu pertama kita akan nyanyikan karena temanya bulan ini adalah Roh Kudus. Kita nyanyi Roh Kudus hadir di sini. Ya. Roh Kudus hadir di sini. Kali di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja bila Roh Allah bekerja di antara kita. Oh, haleluya, mari puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyi selanjutnya. Ya, ya, terlebih besar. Ya, ya, lebih besar. Ya, terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ya, terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih besar, terlebih besar, oh, di dalamku, di dalamku.
Dia lebih besarnya, dia lebih besar di dalamku, selamanya. Tiada bisa, tiada lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Dalamku, selama-lamanya. Terimalah persembahanku, Tuhan. Dengan segala kekuranganku, Tuhan, aku mau memuji Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau yang lebih besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba mau mengucap syukur pada malam hari ini, Tuhan. Engkau sangat baik. Urapi yang kami akan menyampaikan firman. Saya serahkan kembali ke Pak Nordi, silahkan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Tuhan. Engkau menyertai kami dari pagi sampai malam, Tuhan. Terima kasih, Kau telah kumpulkan kami di dalam CG 02 ini, Tuhan. Eh, Hari ini adalah hari yang kami selalu tunggu-tunggu, Tuhan. Untuk kami bisa bersama-sama, Tuhan. Bersama-sama kita menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Memuji Engkau, Tuhan. Dan kami mau menerima berkat terindah, yaitu adalah firman-Mu, Tuhan. Biarkan benih ini, firman ini jatuh ke dalam hati kami yang subur, Tuhan. Dan biarkan kami menjadi lebih lagi mengerti akan Engkau. Dan kami akan lebih lagi mencintai Engkau, Tuhan. Kami percaya mujizat-mujizat-Mu nyata untuk kami, Tuhan. Tidak harus di KKR, Tuhan. Tidak harus di acara besar atau event besar, Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau hadir, Tuhan. Terima kasih. Biarkan CG malam hari ini eh, mengetuk hati setiap yang hadir di dalam CG hari ini, Tuhan. Terima kasih. Urapi, biarkan bibir bibir lidah kami ini, Tuhan, hamba-Mu ini, Tuhan, bisa menyampaikan pesan ini eh, dan bisa menjadi rema di dalam semua anggota CG 02, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam. Ya, aduh, sungguh sungguh terima kasih gitu ya. Saya appreciate sekali untuk 02. Ya, saya setiap hari Rabu itu sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga, nggak selalu hari Selasa ya. Jadi Rabu itu selalu kalau saya menunggu. Jadi kalau memang saya pas nggak ada nggak ada kelas gitu ya, saya selalu tanya Tere, Tere Zoom-nya apa gitu ya. Karena I love CG gitu loh ya. Tapi sebelumnya no way, CG itu no way untuk saya gitu loh ya. Itu perjalanan perjalanan saya sampai saat ini, saya mencintai sangat CG itu, saya selalu tunggu-tunggu selain hari Minggu juga gitu ya. Nah, di situ jadi saya terima kasih untuk CG 02, eh, invitation-nya, suatu privilege untuk bisa berbagi seperti itu ya. Jadi eh, terima kasih untuk Tere, mungkin ada Kak Vera atau Koben juga di sini, Ko Rudi,
suaranya kayak Insinyur Niko. Duh, bener, sungguhan. Itu saya dengarkan nyanyi itu yang kedua itu merinding saya. Terus terang, ya, nggak bujui. Saya itu merinding. Saya bilang, ada apa ini? Ternyata lagunya tuh asik gitu loh ya. Maksudnya, enak gitu loh ya. Ini kok Rudi harus sering-sering disuruh genjreng gitu ya. Ini dapat banget gitu loh. Baik, oke. Terima kasih ya. Jadi waktunya saya nggak tahu di sana jamnya selisih berapa ya, 1 jam apa sama ya. Saya cuma berpikir jam 7 gitu, ya, jam 7. Kalau jam ini jam 7 selesai jam 9 waktu Indo gitu ya. Nggak taunya karena selisih 1 jam ya mungkin. Jadi saya maaf kalau memang timingnya terlalu cepat gitu ya, timingnya terlalu cepat atau ini gara-gara saya jadi maju semua gitu. Harusnya mungkin banyak yang ikut join, gara-gara saya jadi telat semua gitu ya. Oke, saya terima kasih. Ini Koyo ya, Ko Yohanes lagi di jalan tadi saya lihat, hati-hati Ko ya, safe drive. Poin-poin kok sekarang CG02 nggak di under Coavera, tapi SCGL-nya sekarang Mega sama David kok. Wah, oke, congratulations Kak Megan, Kak David. Mantap. Oke, eh, biar nggak berlama-lama ya. Jadi eh, judul bulan ini adalah Sepakat Denganmu. Kenapa kok saya ambil Sepakat Denganmu? Karena memang ini adalah judul yang diberikan oleh pastoral atau dari penggembalaan. Jadi ini harus kita sharingkan supaya kita serempak mendapat impartasinya, pesannya juga eh, semua sama gitu ya. Jadi ini topiknya ini seluruh Indonesia sama. Ya, seluruh internasional bukan Indonesia ya. Mau Nederland juga, Europe semua sama ya. Tapi topik bulanannya adalah gereja yang supernatural dan Kristen yang penuh dengan Roh Kudus ya. Nah, kalau kita bicara soal supernatural, ini kan sesuatu yang di luar natural kita ya, yang biasa-biasa kita. Nah, ini supernya ini kenapa? Kok bisa jadi super? Yang natural jadi super. Berarti kan ada yang sesuatu yang spesial. Tidak bisa jadi bisa menjadi suatu kata yang supernatural. Ya. Dan kita di sini ada tambahnya Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa 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 mengerti gereja kita ini memang suatu gereja yang saya sih sangat bersyukur ada di GMS dan saya sangat bertumbuh dalam arti eh, di dalam GMS saya bertumbuh luar biasa dalam arti dalam pribadi saya sendiri ya dari perilaku. eh, saya dulu tuh dua blek gitu ya, bahasa bahasa Jawanya itu dua blek gitu ya. Nah itu, nah sekarang saya sudah lebih rajin A dan B dan C gitu ya. Terutama makan Indomie juga saya juga lebih rajin gitu ya. Nah, nah, boleh saya tanya ya, siapa yang percaya di zaman saat ini tidak perlu teman? Nggak perlu teman. Boleh ada yang nggak percaya nggak? Oh, saya nggak perlu teman kok, saya bisa hidup sendiri pokoknya gitu ya. Ada yang percaya? Nggak ya? Ada yang nggak? Oh, kalau mungkin nggak punya teman, saya nggak perlu komunitas. Komunitas nggak perlu. Oh, semua perlu ya, semua perlu ya. Nah, dengan dengan begitu eh, tidak sedikit dari kita sebenarnya dari maksudnya bukan sini ya, sana 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 ya, sana gitu ya. Jadi tidak sedikit itu malah menjauh dari yang namanya pertemanan, komunitas. Akhirnya saya mau sendiri, Riz. Karena eh koncoan ini, temenan ini nggak enak gitu loh. Saya nggak cocok dengan A, saya nggak cocok dengan B gitu. Maunya mereka cocok dengan kita. Kita aja yang dicocokin. Pokoknya kamu harus ngerti saya, kamu harus ngerti saya. Tapi kita nggak mau mengerti dengan orang. Akhirnya saya nggak cocok dengan komunitas. Dan itu terjadi terjadi long time ago gitu ya. Saya 1996 saya ini sudah di GMS, tapi yang pertama kali ya, jadi masih GMS-nya masih ini ya, biasa. Terus saya rajin ke gereja setiap minggu, oh nggak pernah absen. Saya berangkat jam 7 saya selalu hadir, umum. Pada saat itu saya masih, kita bilang AUG ya, AUG. Nah, saya sering tuh dipanggil, saya itu sering didatangi dengan kakak-kakak pemasa. Kalau dan dulu itu namanya pemasa.
Kalau nggak salah pemasa itu pokoknya persekutuan muda-mudi seperti gitulah ya. Terus suatu saat diatengi sekali, 2 kali, 3 kali saya tolak, saya tolak, diajak ciki saya nggak mau. Terus suatu saat itu saya marah, marah. Kak, gini ya Kak, saya ini pokoknya jangan dipanggil-panggil dah. Gak usah diajak-ajak, gak usah didatang-datangi gini ya. Saya kalau mau ke CG, saya pasti CG. Saya bilang gitu. Ya jadi nggak usah panggil-panggil gitu, sudah nggak usah datang-datang gitu. Ini kalau saya ingat loh ya, ini kalau saya ingat gitu ya. Ampun dah, itu malunya saya itu gimana gitu loh ya. Gitu. Malah sekarang saya ngajak-ngajak orang ber-CG gitu loh ya. Nah ini kadang saya mengajak mereka itu ternyata itu seperti saya dulu ya. Susah sekali nih mengajak orang CG gitu ya kan. Ini kalau sampai Koyo tahu, oh ya Sony tahu, aduh, ini saya sungguh benar-benar mungkin dulu diselentik gitu dari dulu gitu ya. Jadi itu saya menolak menolak pertemanan dalam arti bukan berteman, tapi saya menolak komunitas dengan alasan saya nggak cocok lah, saya nggak seneng gitu kumpul-kumpul, aduh doa-doa gitu. Saya karena tipikal saya orang yang lepas, saya nggak seneng jamnya ditentukan gitu, saya nggak seneng. Nah, jadi itu saya yang dulu gitu loh ya, itu saya yang dulu. Jadi eh, ternyata di saat zaman yang crazy ini, we need pertemanan, we need komunitas, apalagi di saat pandemi. Wah, kita bisa bayangkan itu ya, pandemi gitu. Ini sedikit tambahan sedikit, pada saat di pandemi di Surabaya juga terjadi ya. eh, Hanya komunitas gereja dalam arti komunitas saya di CG itu yang mensupport kita, saling support. Jadi ada anggota yang kena nggak bisa kirim makanan, kita yang kirim makanan karena mereka nggak keluar. Pada saat ada yang butuh oksigen, ya kita cari di Google, cari teman-teman siapa yang punya oksigen, itu kita. Pada saat mereka berduka, itu kita yang bantu ngaturin Aryo di mana gitu ya. Rumah dukanya gimana, caranya bagaimana, itu anggota CG dan gereja itu yang support. Nah, ternyata sangat penting sekali ya pertemanan dan ini apa eh, komunitas ini ya. Jadi ada peribahasa kita kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika kamu mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya. Nah, itu benar sekali. Kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan sedikit intermezzo lagi supaya biar nggak stres gitu ya. Nanti tiba-tiba masuk ayat gitu, wah, langsung gitu ya kan. Nah, eh, saya itu merasakan kalau kita jalan sama istri gitu ya, jalan sama istri gitu, 5K gitu ya. Ini kalau kita nggak ada kata sepakat, kita selesaikan hari ini 5K loh ya, benar ya? Oke, 5K. Itu kalau kita nggak ada kata sepakat, itu kita dalam 3K itu bisa belok ke nasi pecel. Ada nasi pecel tuh belok langsung. Langsung belok, wis kontan itu sudah pasti itu. Wah, enak-enak jalan gitu. Nasi pecel enak ya ini. Man belok, belok loh. Kita bisa belok gitu, bisa belok. Karena kata sepakat ini nggak dapat karena saya dengan istri nggak sepakat. Iya toh. Apalagi kita baca jalan 20 K. Waduh. Suhan ini merasa kalau jalan sendiri itu nggak tutup nggak sampai ini gitu ya kan. Karena kita perlu teman. Ternyata dengan adanya teman itu kita jalan bisa enak, bisa panjang dengan enjoy gitu ya kan. Nah, eh kita masuk ke dalam judul sepakat denganmu ya. Mari kita baca di Matius 18:19 ayat 20 ya. Matius 18:19 ayat 20 ya. Saya bacakan ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Nah, ayat ini powerful ya. Ayat ini bukan ayat yang jarang didengar. Saya percaya ayat ini sering didengar. Ya, 2 orang berkumpul gitu ya. Ini kan gampang. Maksudnya sering banyak sekali orang mendengarkan kita mendengarkan ayat-ayat itu yang diberitakan ya, difirmankan ya. Nah, saya ambil di dalam kata pertama ya, dan lagi aku berkata denganmu gitu. Nah, saat saya baca ayat di depan ini, pertanyaan ini muncul, siapa yang pernah diketuk hatinya itu sama Tuhan?
Diketuk itu maksudnya seperti saya gitu ya. Tahun 1996 itu saya diketuk itu berkali-kali. Diketuk itu untuk kembali dalam arti ikut bercegi. Ya sekali gitu ya. 2 kali gitu ya. Diketuk lagi 3 kali gitu ya. Ada nggak yang diketuk sekali langsung, oh ya saya mau bercegi. Saya mau kembali. Nah, saya rasa pasti ada. Tapi ada yang seperti saya ndablek gitu ya. Bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Dari 1996 sampai 2014 saya lahir baru. Nah, Anda ndak ndablek ya apa itu? Ya kan? 96 ke 2014. Saya baru dibaptis. Saya dulunya Kristen, ternyata usut demi usut pada saat mau menikah, ternyata saya belum dibaptis loh. Usut demi usut. Ternyata saya pada saat kecil itu cuma diserahkan. Penyerahan anak itu. Nah, sampai umur mau menikah itu saya belum dibaptis. Akhirnya saya dibaptis masuk ke Katolik. 2014 saya lahir baru. Saya lahir baru karena memang saya dari awal sudah di GMS. Saya lahir baru dengan istri saya juga, dan beberapa tahun kemudian anak-anak saya mengikuti untuk baptis. Ya, 2014 saya baru mulai eh, melangkahkan kaki untuk mau melayani Tuhan. Ya, di CG gitu ya, di CG duduk jadi sponsor ya. Tapi disuruh nggak mau, tetap aja ndablek gitu loh ya. Suruh CG nggak mau. Saya maunya cuma satu, bawa seksi konsumsi. Itu tugas saya. Pokoknya konsumsi saya hadir gitu ya. Konsumsi saya hadir gitu ya. Suruh 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 jangan konfirman. Menurut host ya, host aja lu nggak mau saya. Mau ya mau gitu loh ya kan. Host itu, wah, host itu lo susahnya apa sih? Host, welcome home, terima kasih kan gitu ya kan. Nggak kacau. Padahal saya sendiri suka ngomong gitu. Nggak mau. Pimpin pujian apalagi, wah wis deng gitu loh. Kalau saya enggak, wis enggak ya enggak gitu loh ya. Nah, jadi eh untuk kembali kepada Tuhan, ya untuk kembali kepada Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya Tuhan. Nah, kita diketuk ini kadang kita itu hati kita tuh kebal, ya kebal, tebal, batu karang gitu ya. Sama seperti kemarin saya barusan dapat training apa tentang kepribadian ya, kepribadian dengan CLIP. Ternyata saya ini tipikal yang stabil, S gitu. Nanti nanti saya bisa sharing di grup ya, nanti mungkin bisa Tele bisa share juga ya. Eh, stabil, stabil itu S itu stabil itu gampangnya itu kejelekannya. Kalau sudah bilang A, nggak ada bisa nggak ada bisa mengganggu atau merubah. Itu stabil. Bahkan sampai yang namanya kejelekannya pun jadi stabil gitu loh. Jadi kalau saya disuruh CG mau ya mau, yes. Kalau disuruh ini ya mau, nggak mau ya nggak mau. Nah itu kejelekan dari tipikal yang stabil. Tapi kalau pada saat kita menjadi yang plusnya, kelebihannya, saya antusias. Saya sangat antusias, saya stabil. Pokoknya konsisten aja. Pokoknya ya kayak CG gini, pokoknya is on the top my priority. Itu ya setiap hari Selasa dan Rabu seperti itu. Ya. Nah, jadi semua itu tertutup karena kekerasan hati kita. Kekerasan hati. Semakin kita keras, semakin kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Semakin kita keras, kita tuh semakin bukan menjauh. Tuhan Yesus tidak akan pernah menjauh. Kita yang menjauhkan diri dengan Tuhan. Kita yang jauhkan diri dengan Tuhan. Makanya kita nggak bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau bilang sama kita, mau Tuhan mau arahkan ke kita. Itu kita nggak bisa dengar. Karena kita tertutup batu itu, hati itu beku. Tapi Tuhan itu sabar. Tuhan itu sangat sabar. Tuhan itu pribadi yang sangat penyabar. Nah, bisa bayangkan 1996 sampai 2014. Itu enggak sabar apa. Kalau saya sebagai manusia, saya suruh nunggu segitu lama. Mbok wis karepmu mau jumpalik ya apa gitu ya bahasa Surabayanya gitu ya. Jumpalik ya apa yang gulung kuming ya apa karepmu gitu ya kan. Bahasa Jawanya ya. Nah, tapi Tuhan enggak. Tuhan tuh cinta saya, menyayangi saya, menjagai saya. Itu dijagai loh. Tahun per tahun, hari per hari, bulan per hari dijagai terus. Yaitu sampai suatu titik yang namanya saya itu dikasih disiplin sama Tuhan, bukan dihukum ya. Saya dulu berpikirnya dihukum, oh saya dihukum Tuhan. Akhirnya karena saya ini selalu alasan A, B, C kalau bercikir dan
Oke, suatu saat itu saya dikasih disiplin yang nggak bisa saya mengelak. Yaitu saya diberi suatu eksiden dan saya itu rencananya mau berangkat ke Amerika, saya dapat reward tapi nggak jadi berangkat. Saya dapat eksiden, kaki saya itu patah. Sebelah kiri jatuh dari sepeda motor sama anak saya. Anak saya baik-baik saja tapi saya patah. Dan disitulah saya mengerti ternyata Tuhan itu mau saya itu kembali kepadanya dengan tanpa alasan apapun. Jangan kalau begitu dah, ya udah akhirnya kita mengerti itu gitu. Nah, jadi janganlah kita diketuk, akhirnya diketok palu beneran. Dok gitu ya kan. Paling duk duk ya. Kalau udah dok gini kan ya ya Tuhan, ampun Tuhan. Intinya gitu, ampun Tuhan, ya kapok Tuhan gitu loh ya. Jangan, jangan tunggu itu gitu ya. Nah, jadi dan lagi aku berkata kepadamu itu Tuhan berbicara kita. Nah, jadi mari kita tanya, apakah Tuhan itu berbicara kita itu berkali-kali enggak? Apa di area mana? Nah, itu di saat itu kita harus ingat, kembalilah ke jalan kita, kembalilah ke tracknya. Jadi kalau ada yang gitu itu kita balik yang cepat. Sebelum ada ketok palu ya, ketok palu ini yang nggak tahu gitu loh. Apa peran Tuhan untuk kita untuk memproses hati kita, disitulah ya. Nah, saya lanjutkan ya di ayat berikutnya, oke. Dan lagi dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia, ya, 2 orang. Nah, Tuhan itu sangat pengertian ya. Jadi Tuhan itu sangat pengertian sekali dengan kita. Jadi Tuhan itu nggak mengerti kita. Cuma kita ini ya nggak mengerti Tuhan. Nggak nakal tuh itu, iya tuh. Tuhan suruh ngerti, tapi kita ini nggak ngerti Tuhan. Iya, kita bisa bayangkan seperti Adam, ya Adam. Pada saat Adam diciptakan, Adam sendirian. Temennya ada, ya kambing, embek itu ya, ada temennya. Kucing gitu ya, ada. Jadi dia mainan sama kucing. Tapi pada saat dia lonely, karena kepribadiannya berbeda manusia dan binatang, jadi kadang ngomong satu arah terus, yang ini tidak mau ngomong, gitu ya kan, nggak ngerti kan ya. Jadi kadang mungkin Tuhan itu mengerti gitu loh, hatinya Adam gitu, mengerti hatinya Adam dan saya ciptakanlah Hawa, gitu. Ciptakanlah Hawa. Karena kadang kalau mau lihat Adam termenung gitu ya, ngaplo gitu ya bahasa Jawanya, ngaplo diem termenung, kok aku lonely ya gitu ya kan. Nah, Tuhan tuh menciptakan Hawa untuk Adam. Nah, disitulah ada namanya 2 orang berkumpul. Tapi sebenarnya 2 orang berkumpul ini tujuannya Tuhan kan supaya kamu itu sepakat gitu ya. Satu visi, satu tujuan, satu goal, saling menemani. Tapi kata sepakat ini sering terjadi salah gitu loh, salah. Jadi kalau mama kita tidak ada sepakat berarti A dan B, saya dengan istri itu tidak sepakat, tidak terjadilah sesuatu yang akan kita lakukan. Tapi ada kata sepakat yang kita dealkan tapi salah jalannya. Kalau Adam dan Hawa itu salah jalan. Kata sepakat, ini makan ini gitu ya kan, dimakanlah sama-sama. Kata sepakat yang salah. Nah kita mau kata sepakat yang eh, benar-benar eh, mengarah ke kemuliaan Tuhan, mengarah ke yang namanya eh, perkenanan Tuhan. Kita nggak mau kesepakatan kita itu melukai hati Tuhan. Ya, kita nggak mau karena Tuhan itu pribadi yang pengertian dan apapun yang kita perlukan sebenarnya Tuhan akan penuhi, walaupun kita nggak minta. Tuhan itu akan penuhi karena Dia itu sangat pribadi yang sangat pengertian, udah sabar pengertian. Wah ini luar biasa, ya. Nah, dengan eh, jika orang yang akan mau bersama-sama sepakat dengan benar, gitu ya, akan ada namanya divine connection. Divine connection. Divine connection ini gimana sih? Kita dipertemukan dengan orang-orang yang kok ini enggak, saya enggak pernah kenal sama Ko Herman, gitu ya. Ternyata Ko Herman ini bisnisnya tentang makanan. Saya nggak pernah kenal Ko Rudi. Tiba di CG, saya ketemu dengan Ko Rudi. Oh ternyata Ko Rudi. Jadi kalau saya ke US saya nggak bingung. Terus terang saya kalau ke US nanti someday ya. Jadi doakan ini pergumulan saya juga ya. Saya masih kepingin ke US ya. Saya masih cinta I love New York gitu ya. Itu bahkan ya
bergumulnya. Semoga bukan semoga, nggak boleh kata ada semoga ya di dalam Kristen tidak boleh ada kata semoga. Amin gitu ya. Amin. Ya, aminnya itu saya diutus ke Amerika. Amin dong, kayak kata amin dong. Amin. Ya, jadi ya itu. Tapi diutus kemanapun saya mau. Tidak harus di Amerika, tidak harus ini. Saya tunduk. Nah, saya tunduk. Ya, memang saya sepakat dengan istri saya pada saat itu saya dipanggil maju ke depan. Siapa yang mau sepakat yang mau menjadi perintisan di GMS? Dan saya sepakat. Tiba-tiba istri jawil saya gini, ayo maju gitu ya. Saya masih diam sekali. Ayo maju sebelum di sini. Saya diam gitu. Tiga maju, ayo maju gitu. Ayo maju segitu ya. Masih memikirkan sekali dua kali gitu ya. Itu kita harus dengarkan suara Tuhan. Ini Tuhan ngomong ke istri saya gitu ya dua kali. Ketiga kali itu lewat selesai loh itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Nah, jadi Tuhan akan memberikan kita ke teman-teman yang luar biasa, sama seperti Adam dan Hawa saling melengkapi. Jadi dua orang berkumpul, dua dalam arti itu dipertemukan dua sampai beberapa orang. Itu suatu bless dari kita, dari Tuhan untuk kita. Oke? Nah, eh saya lanjutkan ya lebih dalam lagi. Oke, saya baca dari depannya. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Nah, ini ya. Sepakat meminta apapun juga. Nah, ini ada kata yang sepakat meminta apapun. Ya. Meminta apapun. Kita bisa bilang, kita boleh nggak minta apapun sama Tuhan? Boleh. Boleh. Wis minta apapun. Oh, ya, itu Bapa kita di surga. Itu Bapa kita di surga. Itu Papa kita. Papa dari Papa kita ya. Ya. Minta apapun boleh. Sama seperti anak saya. Anak saya minta laptop. Boleh nggak minta? Boleh minta. Kapan? Ya tunggu. Tunggu waktunya. Bahkan ada kontennya. Itu yang anaknya mau dibelikan iPad. Yang jual dia bilang gini. Untuk siapa iPad-nya ini? Untuk anak saya. Umur berapa? 12. I'm sorry, we cannot sell that. Anakmu masih belum perlu. Dia bilang gitu. Sampai yang jual tuh gini. "Hah? Diam gitu. Kenapa? Gini, karena anak kamu masih perlu kamu. Orang tua, perlu orang tua. Perlu eh, eh, kamu ngajak main mereka. Sampai segitunya konten itu memberikan hal yang seperti itu. Luar biasa sebenarnya. Tapi banyak di dalam kita itu orang tua tidak berpikir seperti itu. Anak saya adalah yang paling besar adalah anak gadget ya. Terus terang. Pada saat saya kerja itu ya kehidupan membuat kita suami dan istri harus bekerja. Jadi anak saya itu cukup struggle pada saat kecil umur pada saat umur sudah mulai dewasa 4 sampai 10 itu struggle-nya dia nggak bisa lepas dari televisinya. Karena makan ambil ya zaman dulu ya engkongnya itu kalau mau makan itu taruh depan TV duduk wis biar no makan no dewek wis telecek jatuh enggak apa-apa wis gak usah dianggap pokoknya nanti habis sendiri itu metodenya orang tua kita. Jadi anak saya seperti itu. Jadi kalau jalan-jalan ampun wis. Ya kan? Nah, kembali ke kata sepakat meminta kepada Tuhan dan pasti akan dikabulkan. Dalam arti Tuhan akan kabulkan. Tapi kita hanya tunggu kapan waktunya. Kapan waktunya ini terjadi? Iya tuh. Dan pertanyaannya selalu kapan Tuhan? Kapan saya dibebaskan ini? Kapan pergumulan saya selesai? Kapan saya bisa dipertemukan dengan eh, maksudnya dengan calon suami, ya, pacar yang ganteng itu Tuhan gitu ya. Nah, terus kapan saya bisa eh, seperti CPH gitu ya, bisa pulang ke Indonesia. Saya haleluya CPH nanti kita makan tahu campur CPH. Oke? Gitu ya. Nah, Tuhan akan memberikan waktunya. Tuhan akan memberikan waktunya. Saya percaya itu. Nah, saya ada dapat training ya. Saya dapat training ya luar biasanya GMS ini selalu memberikan training-training untuk membekali kita di dalam CG dan di dalam setiap hari kita. Training ini tentang pendoa, tentang berdoa. Ternyata berdoa itu harus dua arah. Berdoa itu tidak boleh satu arah. Berdoa itu dua arah. Dua arah apa? Sebenarnya apapun yang kita minta,
apapun yang kita minta itu satu arah turun langsung, itu nggak ada jalan tolnya. Nggak ada jalan pembatas untuk bayar tolnya, itu nggak ada stop. Dari atas tuh turun direct. Cuma masalahnya dari bawah ke atas ini ada tolnya. Kadang mampir dulu, ngantuk gini gitu ya. Jadi permintaan kita kepada Tuhan itu nggak pernah bisa straight. Akhirnya itu deadline. Mundur, mundur, mundur. Betul ya? Nah, kalau di dalam pendoa, ada yang pernah ikut KKR-nya Ko Philip? Pernah lihat mungkin videonya ikut KKR-nya Ko Philip? Nah, ya, Pastor Philip, ini mungkin bisa dicek ya, dicek. Dia bilang gini, pada saat Pastor Philip pada saat mau altar call terakhir, ya, mau memberikan biasanya KKR, FKA itu Ko Philip itu tangannya itu saling gandengan, itu turun ke bawah dari pastor ke bawah dan saling bergandengan tangan. Karena apa? Ini adalah eh, Ko Philip percaya bahwa bukan dari tangannya Ko Philip, tapi dari Roh Kudus turun mengalirkan kesembuhan segala macam apapun pergumulan kita itu disembuhkan dan dibebaskan. Baik hati ini tidak enak, disitulah saatnya itu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kalau Mama dalam KKR dan KKR kesembuhan, kenapa kok banyak orang disembuhkan? Pertanyaannya seperti itu. Why? Why banyak KKR disembuhkan? Karena semua pada saat itu mereka sepakat saya ke sana minta kesembuhan dari Tuhan. Dari alam Roh Kudus, alam atas kita ini, bertemulah kesepakatan yang sangat luar biasa antara keinginan kita, kerinduan kita dengan Tuhan memberikan berkatnya, approval-nya. Itu bertemu, akhirnya muncullah kesembuhan. Tapi apakah dari tangannya Ko Philip? Pastor Philip? No. Bahkan kesembuhan terjadi sebelum dimulainya KKR. Orang datang 2 jam 3 jam sebelumnya. Mereka duduk di suatu, kalau Asia ini kita punya tempat untuk orang yang sakit-sakit. Kalau pas di KKR ada KKR kesembuhan gitu ya. Di situ ditaruh, dikumpulkan, didoakan. KKR itu 3 jam sebelumnya. Mereka udah datang 3 jam. 3 jam sebelumnya udah datang. Di situ mereka didoakan, dicek dokter dulu, sakitnya apa, didoakan. Yang doakan nggak sekali, 2 kali, ada yang 1 kali bisa sembuh. Tapi itu terjadinya apa? Terjadinya sebelum KKR. So, apakah KKR kesembuhan itu yang menyembuhkan apapun yang orang sakit, datang sakit? Tidak. KKR itu terjadi, kesembuhan itu terjadi sebelumnya KKR. Ya. Jadi apakah jadi banyak sekarang orang bilang tuh, oh ini Ko Philip yang menyembuhkan. No, yang doakan. Kalau lihat KKR anak-anak itu yang doakan anak-anak loh ya, bukan orang dewasa. Kalau kita ada di gereja pusat, kalau nanti pas datang ada KKR anak-anak, itu anak-anak yang doakan dan anak-anak itu sembuh loh. Ada yang sembuh. Itu ada testimoninya. Itu anak-anak kecil ya, umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Itu doakan dalam nama Tuhan dengan sepakat sembuh, sembuh dan sembuh. Dan yang didoakan juga percaya. Nah, ini adalah kata sepakat dan Tuhan akan kabulkan kata sepakat ini menjadi mujizat yang supernatural. Menjadi berkat yang amazing buat kita dan itulah yang kita tunggu-tunggu. Jadi mau tunggu berkat, apakah kita harus apa yang harus kita lakukan? Kita harus sepakat dulu. Sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ada mujizat yang nyata yang diberikan kepada kita yang memintanya. Oke. Nah, dengan begitu akhirnya kita tuh ya betul kita itu berdoa bisa, tapi ternyata berdoa kita itu salah. Ada yang salah gitu. Salahnya itu apa? Kurang runcing gitu loh. Seperti bolpen atau pensil itu kurang diruncingkan. Jadi tidak terarah. Nah, itu ada caranya. Jadi harus jelas apa sakitnya. Jadi kalau umpama kata sepakatnya kita berdoa ya, sepakat untuk kesembuhan stroke.
Memang gitu ya. Saya waktu itu di training di trainingnya itu onsite. Oh sorry, tuli. Dia bilang di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dia bilang gitu ya. Kesembuhan nyata untuk kuping sebelah kiri. Oh, jelaskan. Jangan ngomong kuping tok ya. Kuping bisa kanan dan kiri gitu ya kan. Kiri ya kiri. Dalam nama kiri. Semua apa yang ada di dalam telinga kita bicarakan. Gendang telinga tidak bisa mendengar di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Mendengar. Nah ini jelas. Jadi sepakat kita untuk gendang telinga dan semua ini kita arahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan dia memberikan bless-nya. Yang penting kita sepakat dulu. Nah, jadi testimoninya ada on site itu langsung tangannya sembuh. Ini bukan di KKR, ini di dalam training pendoa. Kita ini sebagai CGA suruh datang untuk belajar bagaimana cara mendoakan. Itu karena bekal kita. Karena pada saat kita nanti berkunjung ke ada yang sakit, yang apa, ya kita yang doakan. Betul ya, sponsor-sponsor yang doakan. Jadi kita ini harus belajar dan menduplikasi caranya ini kepada sponsor kita nantinya. Bahkan member-member kita pun bisa mendoakan. Nggak harus CGA, nggak harus cari Koyo, nggak harus cari Kopilip, nggak harus cari Kak Vera. No, nggak perlu harus cari Korudi. Kita pun bisa mendoakan. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah sepakat dan Tuhan akan mengabulkan. Ya, kata sepakatnya adalah kita sepakat bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu hadir dan supernatural bagi siapa yang merindukannya. Tapi dengan kata sepakat dulu itu yang paling penting. Oke? Mari kita lanjutkan ya di ayat berikutnya. Nggak kecepatan ya saya ngomong ya. Benar ya. Soalnya saya belum makan Indomie. Terus terang saya belum makan tadi pagi. Jadi ntar ini kalau saya sudah makan gitu, waduh, saya nggak tahu itu ya. Semoga nggak kecepatan ya. Karena saya suka ngomong soalnya. Maaf ya. Maaf. Saya suka ngomong soalnya. Nggak bisa seperti Kak Vera itu. Kak Vera tuh like ngomong tuh slow gitu ya. Oh enak gitu. Kayak mobil elektrik gitu. Smooth gitu. Kalau saya tuh tak gitu ya. Aduh, bahaya. Memang Tuhan kasih hikmat ya. Biar pelan sedikit gitu ya. Makanya anak saya kalau ngomong sama saya itu dengan intonasi saya cukup yang kayak seperti ini dibilang tuh marah-marah. Anak saya yang pertama itu sangat sungguhan eh maksudnya very slow karena temennya itu anak full timer semua. Orang tuh full timer tuh like ngomong ya. Nanti kalau datang ke Surabaya nanti Anda bisa lihat Eka, mungkin ada yang ikut trainingnya Mbak Eka ya. Eka ngomong tuh kan very calm gitu ya. Celipi, Koyo, itu ngomong kan ya itu ya. Ya itu teman-temannya mereka sering ketemu itu. Jadi kalau saya ketika ngomong gini, dung gitu ya. Pi. Saya ngamuk-ngamuk lah ngomong kata gitu. Loh aku enggak ngamuk. Tapi ini enggak ngamuk, enggak marah gitu loh ya. Nah, itu itu saya harus belajar. Gimana bisa kau gitu ya. Gitu ya. Kayak gue Rudi nyanyi gitu. Ya, enak loh. Kau bisa bayang kalau lagunya slow tapi kebanteran gitu kan ada yang tapi kok tadi tuh mantap gitu ya. Luar biasa. Merinding saja. Asli merinding tadi ya. Oke, kita next ya. Oke, yang dikabulkan oleh Bapakku di surga. Nah, sampai situ ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, dalam namaku ini adalah dalam namanya Tuhan Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, ya kita harus kenal Roh Kudus kita. Kita harus dekat sama Roh Kudus. Ya, kita harus kenal Roh Kudus ini supaya kita bisa mengenal pribadinya Tuhan. Melalui Roh Kudus, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Jadi saya ini bukan tipikal orang yang suka baca Alkitab gitu enggak. Saya nggak suka doa kumpul-kumpul itu enggak. Jadi tapi saya diproses oleh istri saya. Istri saya itu bilangnya gini. Jadi pada saat kumpul saat teduh itu saya itu jarang sekali saat teduh. Saat teduh saya itu aduh 5 menit selesai gitu ya. 5 menit selesai gitu ya. Pokoknya say hello gitu. Ini Tuhan di hello gitu ya. Say hello gitu ya. Hello gitu ya. Tuhan berkati. Mintanya selalu Tuhan berkati gitu ya. Nggak pernah memuji Tuhan dulu gitu ya. Nah ini nggak boleh. Tapi istri saya itu tiap malam. Tiap malam tuh mengajak. Pinter. Memang seorang istri ini, seorang wanita ini pinter. Taktiknya tuh luar biasa. Sungguh.
bagaimana itu saya itu bisa terpengaruh gitu. Istri itu mempengaruhi, hati-hati loh ya. Hati-hati mempengaruhi. Nanti kok diajak ke mall gitu mempengaruhi. Cuma lihat-lihat tok gitu ya. Lihat-lihat tok tapi akhirnya beli. Ya, hati-hati. Tapi which is good ya, which is good. Perlu ya. Kalau nggak perlu ya kita bilang nggak perlu lah gitu ya kan. Nah, istri saya ini bisa mengajak mereka. Saya duduk di ranjang. Terus istri saya ngajak anak, ayo doa gitu ya. Saat teduh, nyanyilah tuh lagu. Saya di situ diam dengan enaknya, dengan enjoynya mereka saat teduh loh. Saya megang HP. Saya lihat Facebook. Ini dulu ini, Facebook. Dia tuh menyembah haleluya, doa sama anak. Tapi anak-anak juga sama. Anak-anak juga kalau diajak saat teduh itu kan tahu ya anak-anak ya. Lagi enak-enak main diajak saat teduh. Wah, spendingnya di sini tuh. Iya kan? Langsung sampai mencucu, ayo lah Pi, jangan lama-lama Mi. Cepetan lah Mi gitu loh ya kan. Selalu ngomongnya gitu ya kan. Tapi istri saya tuh penyabar. Diajak kumpul doa. Saya masih tetap gitu. Tapi doanya selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kita berkumpul sama-sama dengan papi. Ngono. Itu yang lucu sih. Saya tuh nggak ikut saat dulu diajak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama Koko, Philip, papi gitu. Kok aku sih diajak-ajak gitu loh ya. Jadi akhirnya di kita itu dapat gitu loh. Akhirnya Tuhan itu mengabulkan apa yang didoakan dia gitu. Suatu saat dia sakit. Saat sakit, terus saya ini biasa saat teduh, anak-anak dipanggil, ayo saat teduh sendiri ya, ngomongnya gitu. Akhirnya saya itu dengan tanpa berpikir, sudah kamu tidur aja, sama papi aja saat teduhnya gitu, ya kan? Terus isi saya lihat, tungguan, tungguan gitu. Iya, sudah istirahat toh, aku tak ada teduh. Terus semalam gitu kita memuji, menyembah. Terus anak-anak gini, papi yang mimpin, yakin gitu. Yakin gitu deh. Nah ini kan tambah tambah kenapa juga seperti itu? Kenapa saya itu jawab gitu loh ya? Gitu loh ya mikir gitu kan. Nah, dari situ ya, yakin. Ayo kita mulai. Nah, nyanyi satu lagu terus firmannya apa? Emang ada firman? Oh iya ya, ada firman. Kemarin firmannya apa? Ayatnya yang mana? Ini loh, ayatnya ini yang kemarin. Ayo lanjutannya gimana? Gitu. Gitu. Gak persiapan firman, disuruh firman depan anak-anak, dibacalah. Pokoknya dibacalah. Firman lanjutannya apa? Oke. Nah, ya, sok ngerti gitu ya kan? Sok ngerti ya. Supaya dijawab, pokoknya ada ngerti. Ya untungnya ya saya di gereja juga mendengarkan gitu ya. Sedikitnya impartasinya dapat gitu ya. Ya anak-anak kan pokoknya kamu denger no lah gitu loh ya, kamu ngerti lah gitu loh ya, pokoknya dijawab saya ngomong gitu ya kan. Amin, ayo kita doa selesai. Nah, kita sampai di badan itu di dalam kamar keluar tuh keringetan, ini keringetan saya ini kebes. Terus istri saya bilang, kenapa ganti baju? Nggak tahu, keringetan gitu. Lah saya dingin gitu ya, nggak tahu lah pokoknya keringetan, ganti baju gitu, gitu. Nah jadi eh ya ini cara yang baik ya kalau mengajak suami atau istri itu ya ajaklah gitu ya anggota keluarga lain untuk bersama-sama gitu ya saat teduh bersama. Nanti lama-lama tertarik sendiri gitu ya. Ini cara istri saya itu manjur sekali untuk saya. Ya, nah sebab dimanapun dua orang tiga berkumpul, benar percaya istri saya dan anak saya, walaupun anak saya ini tidak ada tujuan, tapi istri saya bertujuan, dia berdoa untuk saya supaya dia mau sama-sama saat teduh. Ya, berkumpul bersama-sama dan aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan tuh hadir. Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di hati kita, dia ada bagi orang percaya. Ya, dia hadir. Kita percaya. Siapapun yang percaya bahwa ada kata sepakat dan Tuhan itu pasti hadir. Karena apa? Roh Kudus itu hadir di kita selalu. Hanya bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana kita itu mau menjadi Kristen yang penuh Roh Kudus supaya mendapatkan apa yang namanya mujizat supernatural. Saya percaya
Saya percaya malam ini mungkin nanti Kak Mega ya, Mega eh, mungkin eh, ini ada pesan dari penggembalaan ya. Note-nya eh, ada yang namanya mungkin diadakan altar call ya. Tadi kemarin pun kita juga CG pun juga mengadakan altar call. Mungkin siapa saja kita sepakat nanti setelah mungkin firman dan ministry dulu dan semuanya dan mungkin setelah sharing siapa yang mau dipulihkan, siapa yang mau disembuhkan, mungkin ada pergumulan apapun gitu ya, apapun kita altarkan. Walaupun by Zoom, kita percaya tidak ada jarak dan waktu. Kita percaya ya mujizat itu nyata, walaupun di Zoom, nggak harus di KKR, nggak harus di KKR, tidak harus di KKR. Iya. Jadi kita percaya eh, perkenanan Tuhan itu pasti nyata untuk kita. Oke. Nah, sebagai penutup, eh, ya kita perlu Roh Kudus untuk menjadi Kristen yang berbeda. Kita mau berbeda, kita harus punya Roh Kudus dalam hati kita. Kita nggak mau menjadi Kristen yang maaf bukan KTP tapi social security ya kalau di US Kristen yang bersosial security gitu ya. Jangan kita nggak mau ya. Kita mau Kristen yang benar-benar eh, 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 punya Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi iblis itu bisa mengalahkan kita. Iblis itu bisa masuk kapan saja. Iblis itu bisa masuk, bisa menyerang kita kapan saja, menggunakan bahkan menggunakan yang namanya kekuatan kita, menggunakan kepintaran kita. Itu iblis itu bisa masuk menggunakan itu. Akhirnya masuk kita akhirnya bisa salah jalan. Kita bisa jadi sombong. Ya, akhirnya kita mau egonya mau menang sendiri. Iblis itu bisa masuk di hal-hal yang seperti itu. Dengan kekuatan kita pun mereka bisa masuk mengalahkan. Tapi iblis takut dengan satu kata sepakat. Kita sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan Tuhan. Iblis itu takut. Iblis itu takut. Kita percaya, kita materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita materaikan itu. Ya, jadi kita harus sepakat. Ya. Dan, eh, untuk mencapai gereja yang supernatural, gereja yang supernatural, kita sepakat dengan Roh Kudus dan Roh Kudus adalah mujizat. Ya, kita percaya Roh Kudus itu mujizat. Kita bisa bayangkan ya, kalau saya tidak tidak di dalam Roh Kudus, saya nggak bisa melewati setiap hari. Ya. Pergumulan kita itu kalau kita bisa counting ya, berapa sih Tuhan berikan bless kepada saya dengan keluarga atau di Koko CC semua yang ada di sini. Tuhan tuh kasih berkat tuh setiap jam, setiap menit. Setiap jam, setiap menit. Itu hadir. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, sudahlah, kita minus. Utangnya keh. Nah, bener. Tuhan tuh selalu penuhi kita. Tuhan selalu dampingi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Ya kan? Nah, eh jadi tema tema bulan ini siapapun yang terketuk hatinya melalui firman ini ya kita sepakat dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah di atas segalanya. Ya, Roh Kudus ada di atas segalanya karena kita sepakat bahwa terjadinya ada kita percaya terjadi ada supernatural. Gereja yang supernatural adalah gereja yang bukan hanya gerejanya tapi jemaatnya, membernya, CGL-nya, sponsornya, coach-nya, TL-nya kepenuhan dengan Roh Kudus. Itulah yang dibilang namanya gereja supernatural. Dan kita mau sama-sama mengemban atau mengambil visi gereja. Oke, mengambil visi gereja. Mengambil visi gereja. Walaupun saya cuma bisa eh, support di CG. Itu suatu luar biasa. Jadi jangan meremehkan, saya ini cuma sebagai host, saya sebagai apa. Tapi kami percaya ada divine connection, ada perkenanan Tuhan yang akan mengangkat kita menjadi next next sponsor, next CGL, next coach. Dan saya percaya yang ada di sini, saya percaya, mungkin saya beberapa kali saya pernah eh, ikut CG ya di hari Rebu. Saya percaya siapapun yang di sini, ini adalah salah satu perintisan di kota-kota yang ada di USA. Saya percaya ini adalah semua leader-leader yang ada di kota-kota nanti di
di USA. Ya, baik di Kanada atau ya sekarang ada Scranton, New York, ya di setiap bagian akan muncul leader. Ya, ini asal-asalnya dari sini. Asal muasalnya adalah dari CG02, dari CG01. Semua akan dipakai Tuhan. Saya percaya itu. Dan Tuhan percaya bagi siapapun yang sepakat dengan saya, ya harus kata amin. Dan kalau nggak kata amin nggak jadi, nggak ada kata sepakat. Ini cuma saya aja yang ngomong gitu ya. Nah amin, nah itu C Lisna, Ko Rudi, C Mega amin ini. Tapi saya yang lain nggak kelihatan ya wajahnya. Dan saya percaya dia bilang amin, 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 amin gitu ya. Di kotanya ada gereja-gereja, gereja lokal, gereja lokal. Oke, kita sama-sama membawa visi gereja kita ya. Jangan lupa 1.001 juta murid. Wah, ini enggak mudah, tapi mudah kalau kita sepakat dengan Tuhan. Ya, terima kasih sharing malam hari ini. Dari mungkin salah saya ada kata altar call. Saya percaya hari ini pun ada mujizat. Oke? Ya, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Kak Mega sama yang lainnya, hostnya. Silakan. Thank you. Thank you, Konordi. Thank you untuk firman-Nya. Konordi nggak tutup doa, Mau langsung tutup dalam doa doa atau mau firman ya. atau mau sharing dulu atau Eh, Langsung tutup dalam doa tutup dulu firman ya? dulu aja kok. Oke, Ya, thank baik. you kok. Oke, thank you. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih bukan dari bibir hamba-Mu ini Tuhan, tapi melalui firman-Mu Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua menerima berkat terindah dari Engkau Tuhan. Melalui firman ini kami akan dipulihkan Tuhan. Kami menerima berkat yang terima, mujizat-mujizat, pergumulan-pergumulan bagi siapapun yang mempunyai pergumulan. Kami percaya Tuhan, jika kami sepakat dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu akan Engkau jawab Tuhan. Kami percaya Tuhan, divine connection Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu Tuhan untuk setiap anggota JG, baik yang hadir atau tidak hadir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan. Kau selesaikan Tuhan. Kau pakai semua member-member yang ada di 02 Tuhan menjadi leader-leader untuk di USA Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Konordi, untuk Thank you. firman-Nya. Iya, thank you untuk firman-Nya tadi di Matius 18 ya, 19 sampai 20. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Ini bisa dari saudara-saudari seiman di dalam CG ini, kita sepakat, misalnya ada teman-teman yang lagi bergumul, kita sama-sama doakan gitu ya, konteksnya. Atau juga kita konteksnya juga bisa dari sepasang suami istri juga ya. Itu kan juga eh, lebih dari ada dua orang gitu ya. Dan kita suami istri sepakat berdoa untuk minta terobosan, minta apapun itu, yang penting maksudnya sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan pasti akan dikabulkan. Thank you, Konordi. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau mungkin kita bisa foto dulu ya sebelum Konordi harus keluar ini karena 10 menit lagi udah harus keluar dari Zoom. Silakan yang bisa nyalakan kameranya, please. Thank you. Welcome home Ko Aprianto dan Cinelli. Ya, istrinya namanya Cinelli ya. Ya, halo. Welcome home Di sana Cinana. beda 1 jam ya? Di sana beda 1 jam ya? Iya, di sini udah hampir jam 9 kok. Oh, jam 9. Oh, ternyata saya di sini jam 8. Oh, jadi saya bisa kok standby terus. Oh, Yeay. oke, yes. Ada kamera loh. Yes, mantap kok. Aduh, Tere nggak bilang kalau selisihnya 1 jam. Tere nakal, Tere. Oh, semua orang sudah datang pagi-pagi, ternyata jamnya lu salah. Aduh, Tere ini. Saya kira
jam 9-nya jam 9 sini tadi. Pas kita Tunggu, tunggu. bilang, Aku Oh, lagi mikir. Sekarang di sana jam berapa ya? Jam 8 ya? Sorry. I don't know. nggak apa-apa, it's okay. oke, silakan Kelihatan nyalakan nggak pernah kameranya. telepon orang tuanya ini. Wah, nakal ini. Silakan turn on kameranya kalau yang bisa nyalakan. Ko Yohanes, Kak Vera, Civera, Ko Ben. Welcome home, Cilusi. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Bentar, aku lihat dulu. Civeranya merem. Sekali lagi. Soalnya belum dihitung 3 itu tadi. Soalnya makanya Ciferanya. Oke. Coba dihitung 3, Ciferanya melek ya. Oke, oke. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Oke, I think we good. Ya, ya, thank you. Silakan yang mau menambahkan. Ya, Maaf silakan yang mau kan kalau mungkin nambahin. tadi ada salah ya, nanti mungkin bisa ditambahkan supaya saya juga dapat sesuatu yang baru ya. Shalom Aku juga Konordi, mungkin- Halo Kak Vera, selamat malam, selamat selamat pagi di sini. selamat pagi. Thank you so much ya, sudah selalu nengok-nengok Sama-sama. ke Amerika. Iya. Konordi ini luar biasa sekali. Saya sudah ketemu berkali-kali ya di rooftop. Sama istrinya juga sudah bertemu dengan Konordi, Cilili. Ini suami istri yang luar biasa sekali yang melayani Tuhan dan jemaat di rooftop dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saya bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam keluarga Konordi, istri dan anak-anaknya ya. Thank you Konordi. Saya sambil dengar-dengar dari tadi firman-Nya luar biasa. Dengar juga bagaimana si Lili tentang ngajakin Konordi saat teduh sampai akhirnya Konordi mau gitu loh. Saya juga udah dengar dulu bandel-bandelnya Konordi ya. Pada saat disuruh jadi CGL nggak mau. Tapi kalau Tuhan sudah pilih itu terus akan dibawa terus ya sama Roh Kudus ya. Amin. Dan percaya kalau satu atau dua orang setia, satu seisi rumah itu akan diselamatkan. Itu saya juga merasakan gitu loh. Ya. Dan apa yang Konordi kasih tahu tadi itu betul sekali gitu loh. Bagaimana kita bisa membangun mesbah kita sendiri di dalam keluarga kita masing-masing. Karena ini penting sekali. Even kelihatannya Konordi bandel sambil main HP gitu, FB-an. Tapi Roh Kudus itu bekerja loh, ya, bekerja saat kita betul-betul mendoakan itu bekerja. Dan saya tuh sering banget melihat miracle happen di CG ya. Contoh soal Korudi juga luar biasa gitu loh. Korudi ini tadinya nolak-nolak enggak, tapi lihat gitu loh. Ternyata dia juga lahir menjadi seorang leader yang luar biasa. Jadi never underestimate dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena doa itu didengar sama Tuhan. Even kelihatannya orang yang di depan kita itu saat kita menjalankan amanat agung kita, orang ini kayaknya penolakan. Orang ini kayaknya say, aduh enggak deh, no gitu. Tapi ternyata tugas kita tuh cuman hanya menjalankan amanat agung. Tuhan yang bekerja atas doa-doa kita. Jadi semangat. Saya selalu kalau ngomongin jalanin amanat agung itu selalu menggebu-gebu ya gitu loh.
Jangan pernah mengabaikan apa yang sudah ditugaskan sama Tuhan oleh kita gitu loh. Ya, karena kita sekali lagi saya selalu bilang sama semua gitu loh, kita itu adalah God's masterpiece, di mana kita itu diciptakan Efesus 2 ayat 10 untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang diberikan kepada Tuhan untuk kita, ya, yaitu menjalankan amanat agung. Makanya terus semangat, terus jangan capek-capek gitu loh. Even bandelnya kayak Korudi sama Konodi, lihat mereka berdua bisa menjadi leader-leader yang hebat ya. Angel memang gitu loh. Tapi buat Tuhan sekeras apapun juga nggak ada yang bisa nggak akan pasti bisa pecah kalau sama Tuhan gitu loh ya. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman di sini yang mungkin keluarganya belum diselamatkan, ayo gitu loh, ayo doakan, ayo jalankan amanat agung. Even kelihatannya susah, tapi ayo terus gitu loh. Ya, seperti tadi Konodi juga bilang sempat pesenin apa sih apa namanya pesen dari gembala sidang kita, yaitu Koge juga berkali-kali kasih tahu kita itu punya otoritas dari surga, kita itu punya kuasa doa kita itu berkuasa ya. Saat kita berdoa untuk orang untuk bisa sembuh, asal kita yakin dengan iman yang kuat gitu loh, pasti sembuh ya. Sama yang pernah saya jalankan dulu waktu saya masuk ke badai, masuk ke Toronto melalui badai, Koge cuma kasih tahu, Kak Vera, di jalan nanti perintahkan badai itu berhenti gitu loh. Badai itu berhenti. Dengan iman dan perkataan dari Kak Vera dan Koben berdoa, perintahkan gitu loh. Itu yang saya lakukan di jalan. Ya, even mungkin menurut kasat mata, menurut manusia impossible banget gimana cara badai itu berhenti. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dan ini udah yang kedua kali saya lihat. Waktu Koge sempat datang main ke tempat saya di Upstate, itu waktu itu kita pada mau berenang ya bareng-bareng di Upstate, ada Shin, ada Koge, itu bisa ditanyakan sama mereka. Itu hujannya mendung sekali dan Karisa itu pengen berenang, anak-anak tuh lagi pengen berenang, tiba mendungnya besar sekali. Kita itu berpegangan, kita berdoa, hujan kamu nggak punya otoritas, Tuhanku yang punya otoritas, pergi. Mendung pergi, di dalam nama Tuhan Yesus ku perintahkan sekarang juga pergi. Itu pergi, kebuka langitnya gitu loh ya. Jadi itu hanya salah satu contoh saja. Saat saya juga melihat di Scranton ya waktu itu, KOG berdoa menyatakan bahwa kakinya panjang satu pendek. Itu Pastor Togar cuma bilang ini, kaki maju dengan otoritas dari surga. Aku punya kuasa dari surga. Maju kaki, itu maju kakinya. Itu saya lihat sendiri. Nah, maka dari itu, ayo teman-teman, apa namanya, saya cuma menghimbau semangat terus. Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Kita punya kuasa diberikan dari surga. Ayo kita jalankan tugas-tugas kita. Kita hanya menjalankan tugas dari Tuhan, apa yang Tuhan kasih ke kita, yaitu menjalankan amanat agung, mendoakan orang-orang agar sembuh, mendoakan orang agar dipulihkan. Nah, itu tugas kita gitu loh, mengasihi sesama kita. Ya, thank you Konordi buat firmannya luar biasa. Thank you selalu sudah nengokin Amerika. Konordi ini luar biasa, dari perintisan pertama sampai sekarang terus nengokin. Konordi ini juga ex New Yorker ini dulunya. Dan saya lagi tunggu untuk balik lagi ke sini ya. Amin ya. Amin. Doakan Amin. ya. Amin. Thank you. By the way, Korudi, happy birthday. I love you. Happy birthday. Yeah. Thank you Kak Vera, I really appreciate it. Thank you so much ya. Sudah kelewat aku, Happy terima kasih. birthday. Kak Ini Vera orang selalu. luar biasa juga ini Thank you Konordi. Kak Vera. Happy birthday, Ya, Korudi. thank you. Thank you Konardi. Wah, happy birthday Balikin. Karudis. Mantesan lagunya tuh mantep banget gitu. Sungguhan loh. Ini saya enggak itu. Saya sampai aduh, suaranya ini ya kok bisa gini ya. Saya tuh main gitarnya pas-pasan Konardi, jadi kadang suka macet. Tapi saya tuh Pas di berani hati. saja.
Tapi suaranya itu pas di hati, ada sing nada itu tinggi gitu. Waduh, bener itu mak jelek gitu, sungguhan tuh. Ini kalau ada konyol di 10 di retreat, udah nggak usah tidur lah. Semalaman kita masih bercanda terus ya. Sydney Mohede nggak usah ini juga Sydney Mohede. Mirip ya kok, mirip ke Sydney Mohede. Aduh. Ya silakan yang mau sharing, mungkin yuk saya Ko masih ada Dodi waktu. sering-sering ke sini ya kok. Saya pokoknya kalau Rabu pokoknya saya free, saya pasti hadir. Saya pasti. Selama Sering-sering tidak ke ada. sini, terus gambarnya diganti lagi kok. Oh Ganti siap, saya masih gantian di sini. liwet gitu kok. Masih lewat ya. Oke. Ada Di lagi PH ya teman-teman datang yang nih. lain? Silakan, mungkin ada yang mau kesaksian. Ya, silakan. Ini Yosua, ayo Yosua. Oh, iya. Oh Ayo Joshua Yosua, kelihatannya ngomong mau ini. Yosua. Ya, Aku Ayo baru Rio. masuk dari kelihatannya mobil udah mau kok. ngomong itu. Jangan Langsung ditahan-tahan Yona kok. have to say something. Lepaskan Apa kok, kok? lepaskan kok. Kedengeran nggak suaranya? Dengar Kedengeran? kok. Oh minggu Kedengeran ini ya? kita ada New Hampshire dan Seattle loh. Connecting Iya. time, mission trip. Ya, Rio ya. Iya, siap. Aku jemput. Aku libur Sabtu Minggu dikasih. Puji Tuhan. Kak Vera. Mantap. Sebenarnya khotbahnya tadi kok siapa namanya? Lupa. Itu sama Nordi. sih kayak iya, itu sama yang aku alamin. Aku juga dulu kan bandel ya. Mungkin bisa dibilang di antara CG ini aku yang paling bandel lah ibaratnya. Mungkin ya 11-12. Tapi kayaknya aku yang nomor 1 deh. Karena kan dulu mungkin kalau ada yang dengar kesaksianku, dulu itu aku bandelnya nggak ketolongan, sampai main cewek, terus DJ juga malam, suka minum, narkoba, ngerokok, suka gonta-ganti cewek. Jadi dari situ sempet yang namanya depresi, sempet ngelakuin dosa sih, tapi di satu sisi takut untuk masuk neraka. Nah itu gimana? Kadang di situ juga sampai mikir sampai sekarang. Habis ngelakuin seperti itu, tapi mikir, duh kalau meninggal gimana nih? Masuk neraka fix, udah pasti 1000%, bukan 100 lagi. Udah gitu, sampai di Amerika, itu pun Amerika karena Tuhan buka jalan ya, walaupun aku masih berdosa, masih penuh banget dosa pokoknya, nggak tahu lagi, masih sama. Apalagi di Amerika, semenjak di Amerika tuh makin lebih parah. Jadi nambahlah dosa satu lagi, yaitu maaf ya, masturbasi. Jadi kan di Amerika ini kan agak legal, bukan agak sih, emang legal sih untuk buka video-video seperti itu. Jadi makin menjadi, jadi seminggu itu bisa beberapa kali, bisa 5 kali, 6 kali, bahkan seminggu, bahkan lebih. Dari situ, setiap itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan gerakin untuk lihat khotbahnya Pastor Bill Mantova yang Trip to Hell. Dari situ terus itu pas lunch makan di restoran sambil nonton gitu, tapi habis itu ngelakuin lagi, besoknya gitu lagi, nonton sambil makan kayak gitu lagi, nonton sambil makan gitu lagi, sampai akhirnya di tahun 2020 nggak tahu kenapa 2020 November 18 kayaknya udah ngomong tuh, aduh pengen berhenti ngerokok deh, pengen banget berhenti ngerokok, cuma pengen berhenti ngerokok doang. Dan tanggal 19 Novembernya 2020 nggak tahu kenapa bangun tidur langsung nggak ada rasa pengen ngerokok, nggak ada rasa ingin mohon maaf sekali lagi, masturbasi itu nggak ada sama sekali, zero, nggak ada sama sekali, pengen nonton gituan nggak ada. Habis itu kerja seperti biasa, malamnya itu bener-bener lagi pujian penyembahan lagunya GMS, nggak tahu kenapa pengen lagi denger lagu GMS, judulnya Apa Adanya.
itu Roh Kudus langsung datang, nangis sesegukan, nangis kayak anak kecil sampai bantal kepala basah, biar semua orang nggak denger, karena di sebelah itu ada orang lain, sampai nangis sesegukan, nangis, dan di situ terima bahasa roh, pas nangis itu, lari lagi dari Tuhan, tapi nggak jalan maksudnya nggak berjalan sampai dulu. Sampai sekarang, ini dicari lagi sama dibantu sama Benny, sama Rio suaranya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Hai. Iya, kayaknya Rio mungkin Kayaknya Rio lagi ya. signalnya ya. Soalnya di sini hujan, nggak tahu mungkin di sana juga hujan. Oke. Terpujilah nama Tuhan ya. Ada pertobatan terjadi di jamaah Tuhan. Jauhkan dosa. Pokoknya itu kan dari intinya ya. Apa kesaksiannya Rio ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan mungkin kesaksian, menyampaikan kebaikan Tuhan. Ini kayaknya Konordi juga hilang ya. Ya nggak sih? Oh, nggak, masih ada. Ya, kakak mau nambahin aja Rio. Kakak Ya, itu silakan, tahu Kak. dia juga boleh dibilang kakak juga mentorin Rio. And I know Rio ini dari dulu, dari perintisan pertama kali Amerika ada, memang paling bandel kata Koben. Tapi yang bikin amazing adalah tadi malam kakak bilang, Rio, ayo melayani Tuhan. Jawabannya Rio itu tadi malam very simple gitu loh. Dan cukup membuat kakak bangga sekali gitu loh. Karena Rio ini selalu sebenarnya setia. Dia tuh setiap kali dipanggil, Rio, ayo ada Pastor Philip datang, Rio, ayo datang ke New York. Dia itu selalu hadir gitu loh. Dan tadi malam kakak cuma bilang, Rio, kita itu mau menghendaki kamu itu nanti melayani. Jawabnya dia cuma apa? Yes Kak, aku pengen banget Kak Fer dipakai sama Tuhan. Doaku selalu seperti ini ya. Nah, ini luar biasa ya. Inilah makanya saya bilang bagaimana pentingnya doa, bahwa saat kita mendoakan teman-teman kita, ya member-member CG kita, mungkin kita ngerasa Rio anak hilang, tapi ternyata di balik anak hilangnya Rio kembali lagi, ya. Dan saat kakak bilang, ayo Rio semangat, ayo ikut melayani. Jawaban dia cuman very simple, aku pengen banget Kak Fer dipakai sama Tuhan. Doaku selalu seperti ini. Anak yang bandel loh ya, anak yang boleh dibilang hilang gitu loh ya. Rio coba ayo mukanya mana? Tampilkan mukamu, anak bandel. lagi di jalan. Aduh, Kak Vera, nangis. Jadi Rio ini selalu deket sama kakak gitu loh. Tapi ya luar biasa. Apa namanya, dia juga sebentar lagi akan melayani di CT New Hampshire ya Rio ya. Jadi ikut melayani di sana. Dan dia juga doakan Rio ini juga akan dipakai pergerakan untuk anak-anak AUG di Boston ya. Amin. Luar biasa, amin ya gitu loh. Amin. Jadi doakan terus untuk Rio. Rio jangan hilang-hilang lagi ya Rio. Terus bergabung di CG terus. Karena di CG inilah kita bisa saling menguatkan. Amin ya. Thank you Rio. Tapi memang betul Eh, menurut saya sih maaf ya, bukannya kita harus bandel dulu untuk dipakai Tuhan, tapi
yang bandel-bandel gini itu dipakai luar biasa sama Tuhan. Percaya, saya percaya Amin. dipakai. Anak saya itu yang satu itu ya bandel, saya percaya nanti lihat dipakai. Saya cuma bilang gini, nanti kamu ya, kamu bandel terus ya, kamu nanti dipakai Tuhan luar biasa. Kamu lihat, percaya Pak Abi kalau wah, percaya sama Tuhan ya, kamu dipakai sama. Tapi yang nomor 2 itu nawakal semua, dua blek itu saya pikir. Saya lihat, wah ini saya yang dulu. Tapi banyak testimoni ya dari pastor-pastor kita bisa lihat ya, ada yang seperti itu pun sekarang lihat dipakai GMS luar biasa. Ya, sampai ke daerah-daerah luar biasa. Sepakat. Thank you, Kak Nordi. Thank you, Konordi. Thank you, Rio. Thank you, Kak Vera. Ada lagi yang mau ada lagi yang mau mungkin menyampaikan kesaksian, kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini, ataupun mungkin di masa lampau ya, nggak apa-apa juga sih. It's okay. Nggak apa-apa juga. Ada sihnya. Rio. Ini Kocak ya. Dia mau kocak banget tadi. makanya. Nanti ke New Hampshire cerita-cerita berarti. Aduh, Aku panjang ngomong nih, deh. bisa jadi yellow book nih Iya. kayaknya. Udah mendingan mampir aja kita nongkrong di apa hotel apa ya, Manchester ya waktu itulah. Boleh, itu dekat kok dari rumah, dari Iya. tempat. Gabung aja nanti kita nongki-nongki sama Cipiha sama Kak Vera. Oh, Asik. Warkop 202. aku ini apa namanya sharing dikit, seneng sih ngelihat maksudnya Konordi sekarang seperti ini. Aku kan emang yang pernah aku mention that dia kan coach olahraga aku kan. Dia orang-orang yang selalu mendukung aku dari hari pertama sampai sekarang. Kayak dipanggil sama Tuhan untuk menarik aku seperti domba yang hilang, ayo lo sini lo. Aku masuk jurang, udah di sini saya tarik dan si Konordi orangnya. Dan aku bersyukur sekali sih dengan apa yang Tuhan saya rindukan gitu ya untuk terus bertumbuh dan mempunyai wadah yang benar. Itu awal-awal waktu dulu sama Konordi aku bilang, kok Kristen itu seperti apa sih kok gitu. Kok Kristen itu, ingat gak Konordi, aku kan suka ngomong kan, kok kayaknya aku di sini hampa kok, kering kok, kenapa ya kok gitu. Kok Kristen gimana sih gitu. Aku dulu pernah kan ngomong sama Konordi. Terus Konordi cerita dan pada di satu titik ya aku ternyata Tuhan jamah gitu. Aku juga yang keras kepala banget orangnya, nggak bener-bener yang nggak mau dengerin omongan orang tua gitu, yang selalu inilah rebel gitu ya. Tapi puji Tuhannya ya aku bersyukur sih lewat olahraga ternyata end up jasmani dan rohani semuanya terpenuhi dengan kok lewat Konordi gitu, dan aku bersyukur banget sih. Dan bersyukur juga ngelihat perkembangan maksudnya Konordi sekarang dulunya suruh jadi CGL, nggak mau, nanti dulu gitu. Dan sekarang puji Tuhannya aku bersyukur suamiku juga karena doa seperti yang tadi Kak Vera mention, karena doa akhirnya suamiku juga udah ikut bergerak Konordi. Dia akan ikut mission trip juga ke New Hampshire, dan aku percaya akan ada terus Tuhan pakai besar juga, suamiku juga akan Tuhan pakai besar juga. Ya enggak, Un? Dia nggak dengar kali ya. Ya udah, itu aja sih Mei. Kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Thank you, Tere. Karena waktunya sudah hampir mau 9:30, jadi kita harus menutup CG pada malam hari ini.
seperti tadi saya udah ada kirim message di chat ya. Bagi teman-teman yang mau didoakan atau ada permohonan doa, bisa di chat. Dan ada beberapa yang sudah nulis. Ada lagi nggak? Atau mungkin kita bisa seperti tadi yang Konor disarankan untuk bawa ke apa? Mungkin karena kita ini sekarang Zoom online, jadi nggak bisa secara apa namanya face to face gitu ya. Tapi saya percaya seperti tadi firman disampaikan oleh Konordi, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan itu hadir. Dan maksudnya sepakat di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Itu permohonannya sampai kepada tatah Tuhan gitu ya. Jadi thank you Konordi untuk encourage-nya tadi untuk altar call. Tapi karena sekarang Zoom mungkin nggak bisa altar call benar-benar kayak ibadah biasa gitu ya. Tapi saya mau encourage, saya mau mengajak teman-teman semua yang punya beban di luar dari yang tadi udah nulis dan termasuk juga di dalamnya, tapi yang mungkin sekarang punya beban apapun itu. Mari kita sama-sama bawa ke kakinya Tuhan. Bawa ke kakinya Tuhan, setiap masalah kita, pergumulan kita, kita bawa ke tatanya Tuhan, kita bawa ke mejanya Tuhan itu ya, supaya Tuhan yang berperkara dalam masalah kita dan pasti ada kemenangan, pasti ada terobosan untuk kita semua gitu ya. Terus mungkin aku bisa minta bawakan satu lagu kali ya sebelum ini untuk apa namanya, dan nggak usah terlalu pusingin, maksudnya apa, terserah teman-teman mau nyalain kamera mau enggak nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang mau misalnya perlu bersujud juga is okay, nggak apa-apa, turn off kameranya. Urusannya bukan karena ini adalah Zoom atau apapun itu, tapi pribadi kita sendiri sama Tuhan pada saat ini gitu loh. Kita sendiri yang kayak maksudnya ada di hadapan Tuhan sendiri ya. Dan teman-teman di Zoom ini dan apa musik yang akan dialunkan ini hanyalah sebagai sarana aja gitu. Mungkin Tere gitarnya bisa pakai nggak tadi? Nggak bisa ya? Kayaknya nggak ada suara. Nggak ada suara ya. Tadi Ko Rudi juga suaranya kurang jelas sih ya. Ya nggak? Ko Rudi punya tadi juga suara gitarnya kurang jelas. Kalau saya bisa nggak? Coba deh Ko Nurdi. Coba Konordi. Ada sih. Dengar nggak ya? Oh, ini di mute. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tadi Ko Rudi punya gitar juga kayak begitu. Kayak keluar masuk gitu suaranya. Oh, oke. Coba saya deketin ya. Mungkin suaranya jauh mungkin ya. Original sounds. Sebentar ya. Iya. Tiba-tiba hari ini suaranya bisa nggak ada gitu. Berarti tandanya harus akapela. Boleh mungkin akapela aja kali ya. Akapela aja kali ya, Tere. Kalau nggak bisa gitar mah, it's okay. Iya. Jadi nggak buang waktu. Sorry tadi ngomongnya gimana? Aku lagi ngurusin anak. Nggak, ya apa namanya, ya apa Oh, satu nyanyi penyembah, lagu ya? satu penyembahan aja. Jadi supaya teman-teman di sini juga yang mungkin lagi ada pergumulan bisa, maksudnya diiringi untuk masuk dalam hadirat Tuhan gitu. Jadi nanti Oke. apa namanya, aku Koben bisa bisa tutup doa nggak Koben sama doa berkat? Koben.
Koben lagi kerja kayaknya deh. Koben masih kerja? Oke. Aku minta Atau Korudi. Korudi. Ya. Dengar Kok nggak kita ya? punya pikiran yang sama? Coba Masih dengar nggak ya? bisa sih. Iya, bisa. Tapi nggak terlalu jelas ya. Oh, masih jauh. Mm-mm. Oke, ya nggak usah kalau gitu. Iya, Ya nggak apa-apa udah. kok. Nordi akapela aja. Korudi bisa Cimek doa, berkat. doa berkat, Ya, doa secara untuk kalian berkat. keseluruhan ya. Oke. Iya, Mempersingkat waktu. Oke. terakhir ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Sikina mana yanda, sikina makan yanda, sikina nama yanda, sikina nama. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita katakan ku rindu. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh.
Kiralah kami datang pada malam hari ini Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Tuhan yang melihat hati setiap daripada kami, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan, apapun yang menjadi kesusahan kami, yang menjadi beban di dalam yang harus kami pikul di bahu kami Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, pikulah kuk yang daripada Engkau Tuhan, sebab bebannya ringan ya Bapa. Kami mau memikul kuk yang daripada-Mu Tuhan, menggantikan kuk yang kami pikul pada saat ini. Kami mau meletakkan semua pergumulan, beban hidup kami, persoalan kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami percaya hanya Engkaulah yang mampu meratakan jalan-jalan yang bergelombang. Hanya Engkau yang mampu meratakan jalan-jalan yang berliku-liku Tuhan. Hanya Engkau yang mampu membukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan Yesus bagi setiap orang yang rindu untuk diberkati Tuhan. Hanya Engkau yang mampu untuk membuat setiap hati anak-anak-Mu pulih ya Tuhan dari luka batin, dari luka masa lalu, dari segala kekecewaan, dari segala mungkin pengkhianatan dan segala macamnya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memulihkan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu ya Bapa, kasih-Mu yang mampu untuk memulihkan keadaan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sekarang lagi mengalami kesusahan ekonomi ya Bapa. Engkau yang bukakan jalan Tuhan. Biar kiranya Tuhan hempaskan setiap belalang-belalang yang belalang-belalang pelahap ataupun apapun itu yang menjadi membuat setiap anak-anak-Mu keuangannya bocor sana sini ya Tuhan Yesus. Kami perkatakan tutup di dalam nama Yesus. Setiap belalang-belalang pelahap atau apapun itu harus pergi di dalam lumbung-lumbung berkat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu Tuhan, lebih daripada apa yang diperkatakan ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Silakan Ko Rudi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan segala kerendahan hati Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur atas hari ini berkat firman-Mu yang luar biasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami bersujud di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang sempurna Tuhan. Kami bisa mampu, kami bisa melakukan semua ini karena kesempurnaan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan Zoom kami Tuhan. Kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami hamba-Mu mohonkan berkat untuk kami semua Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, urapan dari arah Roh Kudus, memberkati kami semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.